sosok yang ingin Otak Belang angkat kali ini bukanlah sosok yang main-main. Halo sahabat-sahabatku sebangsa dan setanah air, jumpa lagi dengan program kesayangan kita, Otak Belang ya. Ya, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, dan manusia mati meninggalkan nama. Itulah sebuah peribahasa. Dan Otak Belang yakin sahabat-sahabatku sebangsa dan setanah air sudah sangat mengenal peribahasa ini, karena inilah peribahasa kuno yang kerap sekali digunakan banyak orang, bahwa ternyata apapun yang kita lakukan di dunia ini maka akan menjadi sebuah kenangan ketika kita telah meninggal, ketika kita telah tidak memiliki nafas lagi ya. Jadi kalau harimau itu mati, dia meninggalkan belang ya. Gajah mati meninggalkan gading, dan manusia mati meninggalkan nama. Artinya ketika kita melakukan sesuatu di dunia ini saat kita masih hidup, maka itulah yang kita tinggalkan. Ya, peribahasa itu tadi bisa saja kita sematkan kepada masing-masing diri kita. Namun kali ini Otak Belang mau menyematkannya kepada seorang sosok ya, yang meskipun sosok ini masih menjadi pejabat saat ini, tapi setelah Otak Belang mengulik-ulik, mencari tahu berbagai sumber, berbagai referensi dan literatur, ternyata sosok yang ingin Otak Belang angkat kali ini bukanlah sosok yang main-main. Sosok yang sangat-sangat sederhana. Orangnya santai, ramah dengan siapapun, tanpa mengenal status. Ada begitu banyak buku yang beliau hasilkan. Dan saat ini beliau adalah Direktur Jenderal Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KSDA), Bapak Insinyur Wiratno Kemis. Pria kelahiran Tulung Agung ini merupakan alumnus Universitas Gadjah Mada. Otak Belang mengangkat beliau ini bukan untuk mengagung-agungkan atau ingin menyanjung-nyanjung beliau, tapi melihat daripada operasi senyap seorang Wiratno. Tak banyak bicara, tak banyak juga muncul di berbagai media, tapi beliau begitu banyak menghasilkan karya-karya intelektual yang sangat berguna bagi bangsa dan negara tercinta Indonesia. Beberapa karya-karya buku beliau yang bisa saja menjadi inspirasi bagi warga bangsa Indonesia. Ini adalah sejumlah buku yang beliau tulis di tengah kesibukannya sebagai seorang pejabat. Karena sebelum menjadi Direktur Jenderal KLH, beliau sempat menjadi Kepala Balai Taman Nasional di sejumlah taman nasional di berbagai daerah di Indonesia. Inilah yang membuat beliau menjadi begitu kuat, menjadi begitu tangguh, karena beliau menemukan berbagai persoalan-persoalan di daerah di mana tempat beliau bertugas. Beliau keluar masuk hutan, berdiskusi dengan masyarakat setempat dengan segala keterbatasannya, lalu berdiskusi dengan staf-stafnya, pejabat-pejabat senior, lalu menghasilkan berbagai karya. Karena bagi beliau, membaca adalah suatu hal yang sangat penting agar kita bisa menemukan wawasan. Beliau telah menghasilkan sejumlah karya-karya ya, buku-buku. Misalnya saja Berkaca di Cermin Retak, itu salah satu judulnya ya, refleksi konservasi dan implikasinya bagi pengelolaan taman nasional. Ya. Ada juga Nahkoda, leadership dalam organisasi konservasi. Solusi jalan tengah ya, esai-esai konservasi alam.
Dan masih banyak buku-buku yang beliau tulis selama beliau menjabat sebagai Kepala Taman Nasional di berbagai daerah di Indonesia. Dari sejumlah buku yang ditulis oleh Pak Wiratno ini, ada satu buku menarik yang sangat tertarik bagi otak beliau, yakni buku yang berjudul Tersesat di Jalan yang Benar, 1000 Hari Mengelola Dosa. Kalau otak beliau melihat dan menganalisa dari buku yang berjudul Tersesat di Jalan yang Benar ini, sebetulnya ini merupakan refleksi panjang pada saat beliau menjadi Kepala Balai Taman Nasional Gunung Leuser. Karena beliau begitu banyak menemukan persoalan yang ada di sana. Makanya beliau berusaha untuk keluar masuk hutan, melakukan komunikasi dengan masyarakat, dengan lembaga swadaya masyarakat, dengan berbagai pihak, dengan staf, termasuk juga dengan senior Taman Nasional, juga dengan para tenaga honorer. Beliau melakukan komunikasi, melakukan diskusi, sharing kira-kira apa sebetulnya yang terjadi di Taman Nasional Gunung Leuser itu. Jadi dari refleksi-refleksi panjang inilah makanya beliau memunculkan sebuah buku yang berjudul Tersesat di Jalan yang Benar. Lalu apa yang ingin otak beliau sampaikan kepada sahabat-sahabatku sebangsa dan setanah air terkait sosok Pak Wiratno ini? Sebetulnya sangat simpel saja bahwa kita tentu sulit menemukan sosok seperti beliau. Di tengah kesibukannya sebagai seorang pejabat, tapi beliau masih menyisihkan waktunya untuk menulis berbagai karya-karya intelektual yang tentu sangat berguna bagi bangsa Indonesia. Semoga karya-karya Pak Wiratno ini dapat berguna bagi generasi bangsa. Karena memang budaya tulis-menulis itu sangat penting. Di tengah rendahnya budaya tulis-menulis, masyarakat kita lebih cenderung dalam budaya lisan. Hal inilah juga yang mendorong Pak Wiratno untuk terus berkarya, melakukan operasi senyap secara diam-diam, menghasilkan berbagai karya-karya yang sangat berguna bagi bangsa dan negara. Ini yang ingin otak yang sampaikan kepada sahabat-sahabatku sebangsa dan setanah air. Semoga ada pejabat-pejabat lain juga di negeri ini yang tidak hanya berbicara, tapi juga mereka mampu melahirkan karya-karya ilmiah yang tentu berguna bagi generasi bangsa. Semoga Pak Wiratno selalu sehat, selalu membangun negeri ini di bidang kehutanan dan lingkungan hidup. Semoga negeri ini semakin maju, negeri ini semakin baik, sehingga menjadi bangsa terdepannya dari negara-negara lain di dunia. Bagi yang menemukan video ini, mohon dibantu untuk men-sharekan, meneruskannya, dan jangan lupa memberikan komentar di kolom komentar video ini, sekaligus subscribe channel ini agar terus berkembang di kemudian hari. Sampai jumpa di program Otak Blank kali berikutnya. Jangan lupa salam kebangsaan salam Pancasila salam Bhinneka Tunggal Ika dan salam Otak Blank